Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Berjumpa kembali dengan saya, James Mesak, dalam seri program rohani Pahlawan Alkitab. Suatu program rohani yang akan membahas kisah hidup tentang pahlawan-pahlawan iman di dalam Alkitab. Kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, perjalanan hidup, karya-karyanya, kenangan-kenangannya yang luar biasa, serta pengalaman-pengalaman pribadi bersama dengan Yesus Tuhan yang akan menjadi teladan buat kita semua. Selamat menikmati dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Pahlawan Alkitab. Kita masuk di dalam seri yang ke-19, yaitu tentang Elisa. Dan poin pertama, kita akan membahas kehidupan dari Elisa. Arti nama Elisa ialah Allah, ialah keselamatan, atau Allah itu juru selamat. Dan Elisa adalah Nabi Israel yang hidup pada abad 9 sebelum Masehi. Ayah dari Elisa bernama Safat, dan tertulis dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 16 yang berkata, juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Jadi nama Elisa disebut pertama kali di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 16, dan namanya disebut sebanyak 58 kali, dan ada 3 kitab yang menyebutkan nama Elisa, yaitu di dalam 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, dan Injil Lukas. Pekerjaan Elisa sudah jelas adalah sebagai nabi, dan terakhir nama Elisa disebut dalam Lukas 4 ayat 27. Dan segala sesuatu yang bisa diketahui tentang latar belakang Elisa tertulis dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 16 lalu 19 sampai 21. Tidak diceritakan mengenai umur dan atau tempat lahirnya, tetapi kita bisa mengatakan bahwa ia berasal dari Abel Mehola di lembah Yordan, dan bahwa ia masih muda saat Elia memilih dia. Dan memang Elisa berasal dari keluarga yang mampu. Dan kita lihat masa pelayanan Elisa itu meliputi pemerintahan Raja Ahab, Ahazia, Yoram, Yehu, Yoahas, dan Yoas selama kurang lebih 50 tahun. Sekarang kita akan masuk dalam bagian yang kedua, yaitu tentang kejadian kisah perjalanan hidup dan karya-karya Elisa selama melayani Tuhan di bumi. Kita akan bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah bagaimana Elisa dipanggil untuk menggantikan Elia di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 19 sampai 21. Ini bukan suatu pengurapan, tapi pentahbisan untuk memberi tanda jabatan yang merupakan kelanjutan dari Elia. Sampai Elia naik ke surga, Elisa tetap menjadi pelayannya. Tertulis dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 21, lalu 2 Raja-Raja 3 ayat 11. Dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 18 diceritakan bagaimana Elisa memangku jabatan Elia, dan disebutkan 2 bagian dari roh Elia yang dia terima. 2 Raja-Raja 2 ayat 9. Nah, kita akan baca di dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 11 sama 2 Raja-Raja 2 ayat 12. Firman Tuhan berkata demikian, sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya, lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ayat 12, ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direngutkannya pakaiannya dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan. Itulah panggilan Elisa untuk menggantikan jabatan nabi dari Elia dan mendapatkan 2 bagian roh Elia. Lalu kita melihat bagian kedua, yaitu beberapa mujizat yang dilakukan oleh Elisa. Nah,
Ada beberapa mujizat yang dilakukan selama Elisa hidup dan beberapa hal yang luar biasa terjadi di dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 19 sampai 22. Bagaimana Elisa melemparkan garam ke mata air dan air menjadi sehat sehingga tidak ada lagi kematian atau keguguran bayi di kalangan bangsa Israel. Dan ini kita bisa bandingkan dengan peristiwa pada saat Musa memberikan air yang pahit menjadi tawar yang ada di Mara, Keluaran 15 ayat 22 sampai 25. Lalu berikutnya di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7, bagaimana perkataan Elia terhadap seorang janda yang hanya memiliki sedikit minyak dalam buli-buli, dan minyak itu dituangkan ke buli-buli yang lain sehingga berjumlah banyak dan mereka bisa menjual minyak tersebut dan mendapatkan untung. Ini adalah mujizat yang bisa dikatakan sejajar dengan Elia pada saat Elia melakukan itu terhadap janda di Sarfat di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 8 sampai 16. Lalu yang berikutnya, mujizat yang dilakukan oleh Elisa di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 38 sampai 41, diceritakan bagaimana masakan di dalam kuali yang dimasak itu mematikan sehingga berbahaya bagi orang yang memakannya. Dan pada saat disampaikan ke Elisa, Elisa menyuruh untuk memberi tepung sehingga bahaya itu hilang. Dan kemudian ada lagi di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 42 sampai 44, bagaimana roti jelai dan gandum baru diberikan untuk dimakan oleh 100 orang lebih dan masih ada sisa. Hal ini terjadi pada rapat persaudaraan para nabi di Gilgal. Nah, barangkali juga ini berlangsung pada saat masa kelaparan yang disinggung dalam 2 Raja-Raja 8 ayat 1, di mana mujizat kedua ini mendahului mujizat Yesus yang tertulis dalam Markus 6 ayat 35 sampai 44. Bagaimana Yesus itu memberi makan 5.000 orang. Lalu mujizat yang berikutnya di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 1 sampai 7, ada suatu perbuatan yang mujizat yang dilakukan oleh Elisa. Kita baca salah satu ayatnya dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 6. Tetapi berkatalah abdi Allah, kemana jatuhnya? Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu, lalu dilemparkannya ke sana, maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Satu mujizat yang luar biasa, bagaimana sebuah mata kapak jatuh ke dalam sungai dan tidak bisa timbul. Tetapi pada saat Elia melemparkan kayu, maka mata kapak itu timbul kembali. Mujizat yang luar biasa, bukan? Yang dilakukan oleh Elisa. Nah, kita akan masuk ke dalam bagian yang ketiga. Beberapa kisah yang terkenal selama masa pelayanan Elisa dituliskan di dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 23 sampai 25. Pada saat Elisa mendaki sebuah bukit, ada sekumpulan anak-anak yang mencemooh Elisa dan berkata, naiklah botak, naiklah botak. Sehingga Elisa memandang mereka dan mereka dikutuk demi nama Tuhan sehingga keluar 2 ekor beruang dari hutan dan mencapik-capik 42 orang tersebut. Ini menjadi satu pelajaran bahwa kita tidak boleh mengejek seorang pimpinan, khususnya seorang yang diurapi Tuhan dari golongan nabi. Dan berikutnya kita melihat bagaimana Elisa turut dalam peperangan pada saat ketiga raja melawan Moab. 2 Raja-Raja 3 ayat 1 sampai 27. Bagaimana Elisa meminta petunjuk dari Tuhan sehingga memberi kemenangan bagi 3 orang raja, yaitu Raja Israel yang bernama Yoram, anak Ahab, dan Raja Yehuda yang bernama Yosafat, dan Raja Edom. Elisa turut berperan untuk menyatakan perintah Tuhan dan bagaimana caranya supaya bangsa Israel ini menang perang atas bangsa Moab. Yang berikutnya, kisah perjalanan yang luar biasa. Di sini kita melihat cerita tentang Elisa dengan seorang perempuan Sunam. 2 Raja-Raja 4 ayat 8 sampai 37, di mana perempuan Sunam ini menyediakan tempat bagi Elisa untuk pelayanannya. Dan pada saat Elisa mengunjungi rumahnya, Elisa disediakan sebuah tempat dan kamar untuk bisa beristirahat. Sehingga Elisa menyuruh Gehazi, bujangnya itu, untuk menanyakan apa yang dibutuhkan oleh perempuan ini. Ternyata perempuan ini tidak punya anak dan suaminya sudah tua. Sehingga Elisa berkata, 1 tahun kemudian engkau akan memiliki seorang anak.
laki-laki. Dan ternyata perkataan Elisa benar adanya dan terjadi seperti yang dikatakan Elisa kepada perempuan Sunam ini. Dan bahkan dalam 2 Raja 4 ayat 17-37 di sini diceritakan bagaimana anak perempuan Sunam tersebut yang merupakan anak yang ajaib lahir dari Tuhan diberikan kepada perempuan ini ternyata mengalami sakit dan mati. Sehingga perempuan Sunam ini bersedih hati dan datang kepada Elisa. Dan apa yang dilakukan oleh Elisa? Elisa berdoa, membawa anak tersebut dalam kamarnya, dan minta supaya Allah membangkitkan anak ini. Dan Allah melakukannya sehingga anak laki-laki pun bangkit dari kematiannya. Ini hal yang sama yang diceritakan di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 8-24. Bagaimana Elia membangkitkan anak janda di Sarfat yang telah mati itu. Jadi mujizat yang dilakukan oleh Elisa juga dilakukan lebih dahulu oleh Elia. Dan di dalam 2 Raja-Raja 8 kita melihat ada banyak sekali mujizat yang dilakukan Elisa sebagai Nabi Allah. Dan salah satu kisah Elisa yang terkenal adalah bagaimana cerita tentang seorang yang bernama Naaman, yang merupakan panglima Raja Aram, pahlawan tentara, dan mengalami sakit kusta. Dikisahkan dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 1-27. Nah, kita akan baca di ayat 10 dan ayat yang 27. 2 Raja-Raja 5 ayat 10. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Jadi dikisahkan bahwa Naaman menuju ke bangsa Israel karena sakit kusta, dan atas saran dari pembantu rumah tangga Naaman berangkat ke Israel setelah mengirim surat kepada Raja Israel. Dan oleh Raja Israel, Naaman disuruh menuju ke tempat Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan tetapi tidak menemuinya langsung, dan mengatakan supaya Naaman pergi mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka dia akan sembuh dan menjadi tahir. Naaman pun sebetulnya merasa kecewa karena tidak ditemui oleh Elisa dan tidak percaya. Kalaupun dia harus mencelupkan, kenapa harus di dalam sungai Yordan yang kotor? Tetapi pembantunya, ajudannya berkata, apa salahnya mencoba? Sehingga dilakukanlah oleh Naaman, dan Naaman mandi 7 kali dalam sungai Yordan, dan Naaman menjadi sembuh. Naaman kembali kepada Elisa dan ingin memberikan persembahan, tetapi Elisa menolaknya. Dan pada saat Naaman kembali ke negerinya, bujang Elisa yang bernama Gehazi menyusul Naaman dan meminta harta dengan alasan untuk diberikan kepada Nabi. Ternyata Tuhan tidak berkenan, sehingga dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 27, Elisa yang mengetahui bahwa Gehazi berbohong berkata, penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Itulah hukuman bagi orang yang mengingini harta dunia dan tidak taat akan perintah Tuhan. Lalu di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 8-23 dan 2 Raja-Raja 6 ayat 24-7, ayat 20 menggambarkan bagaimana Elisa berperan sebagai penasihat para raja dan penyelamat bangsa Israel dari segala malapetaka nasional yang akan terjadi. Di sini semua dalam 2 Raja-Raja pasal 8, pasal 9, dan pasal 13, semuanya melukiskan keterlibatan Elisa dalam masalah negara. Lalu bagian yang keempat, bagaimana akhir hidup Elisa. Di dalam 2 Raja-Raja 13 ayat 14a dikatakan, ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya. Nah, di sini diceritakan bagaimana Elisa menderita sakit. Dan di dalam 2 Raja-Raja 13 ayat 20 sampai 21 dikisahkan bahwa Elisa mati. Sesudah itu matilah Elisa, lalu ia dikuburkan. Adapun gerombolan Moab sering memasuki negeri itu pada pergantian tahun. Diperkirakan usia Elisa pada saat dipanggil Tuhan berkisar antara 85 sampai 90 tahun. Dan ada kejadian yang luar biasa. Sekalipun Elisa sudah mati, di dalam 2 Raja-Raja 13 ayat 21 berkata, pada suatu kali orang sedang menguburkan mayat. Ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkan merekalah mayat itu ke dalam kubur Elisa, lalu pergi
dan demi mayat itu kena tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Jadi tulang-tulang Elisa pun masih memberikan satu mujizat, orang yang mati bangkit kembali. Dan sepanjang masa pelayanan Elisa sebagai nabi, tidak ditemukan satupun kisah yang mencemarkan namanya. Bahkan karena keterlibatannya, bangsa Israel dapat terhindar dari banyak malapetaka. Dan pada akhir hidupnya ia mendapat perhatian penuh dari Raja Yoas. Memang Elisa tidak saja hanya melayani masyarakat, tetapi juga para petinggi negara. Dan ini membuktikan bahwa hidupnya yang benar dan hatinya yang tulus sebagai seorang nabi yang sangat dipakai Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Sekarang kita akan masuk ke bagian yang ketiga. Bagaimana keteladanan Elisa dan kisahnya yang sudah kita dengar tadi. Elisa memiliki karakter yang ulet. Jadi sebagai seorang petani, mengerjakan dengan etos kerja yang baik, dan mental Elisa telah menjadi kuat, membentuknya menjadi pribadi yang tangguh, sehingga Tuhan pakai Elisa dengan cara yang luar biasa. Yang kedua, Elisa adalah nabi yang berserah penuh. Saat Elia memanggil Elisa dan untuk menggantikannya, Elisa langsung mengikuti Elia, dan apa yang diminta dari Elia waktu dia meminta 2 bagian roh, Elia menunjukkan bagaimana dia memerlukan Tuhan dalam perjalanan hidupnya sebagai seorang nabi yang dipilih Allah. Elisa memiliki kerinduan untuk diperlengkapi secara rohani. Elisa memerlukan urapan dari Tuhan untuk melewati banyak tantangan dan melayani secara penuh. Elisa memerlukan kuasa Tuhan untuk menjalankan tugas sebagai nabi dan melakukan banyak mujizat untuk kemuliaan nama Tuhan. Elisa juga seorang yang dapat dipercaya sebagai abdi Allah yang setia, sehingga pemimpin-pemimpin bangsa Israel sering bertanya dan meminta pertimbangan daripada Elisa. Dan semua perkataan Elisa adalah bisa dikatakan manjur karena terjadi karena Tuhan menyertai Elisa. Dan komitmen hidupnya untuk menyerahkan seluruh hidupnya melayani Tuhan itu terjadi dengan luar biasa, sehingga sampai akhir hayatnya Elisa selalu membantu negara, membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Bahkan dalam kematiannya pun ada mujizat yang bisa terjadi karena kuasa Tuhan. Elisa adalah orang yang mempertahankan integritasnya. Pada saat Naaman mau memberikan persembahan kepadanya berupa emas, perak, dan sebagainya, Elisa menolak karena menyadari bahwa kuasa yang dilakukannya adalah dari Tuhan semata dan dia tidak layak untuk menerima segala persembahan harta tersebut. Bahkan Elisa pun adalah orang yang optimis menjalani kehidupannya. Dia menjalani kehidupannya dengan penuh ketenangan, dengan penuh kemantapan, dengan sikap yang optimis karena Tuhan bersama dengan Elisa. Dan Elisa adalah seorang nabi yang terlibat banyak dalam urusan pemerintahan dan memberikan banyak nasihat jalan keluar kepada bangsa Israel untuk keputusan-keputusan yang harus diambil. Dan itu keteladanan Elisa buat kita semua. Apakah kita bisa menjadi seperti Elisa? Mungkin rasanya jauh sekali kalau kita dibandingkan dengan Elisa, tetapi paling tidak kita bisa mencontoh, meneladani apa yang menjadi pegangan hidup keteladanan dari Elisa buat kita semua. Mari kita mau diperlengkapi secara roh, supaya Tuhan memakai kita dengan cara yang ajaib. Kita menjadi orang yang penuh dengan integritas, dengan semangat yang tinggi, orang yang dapat dipercaya, memiliki komitmen yang kuat untuk melayani Tuhan, bahkan mempertahankan integritasnya, tidak bisa digoyahkan oleh suap ataupun harta benda apapun. Menjadi orang yang bisa dipercaya dalam segala hal dan menjadi berkat dimanapun kita berada. Oleh sebab itu hari ini kita bisa berkata bahwa Elisa adalah pahlawan Alkitab. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua hari ini. Amin.